Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alexandra Monica Koverna dengan NIM 1910-2001 dari kelas ADHA semester 6. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sujata dan Ibu Utari karena telah memberikan tugas pembuatan video sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Hotel. Jadi, untuk kesempatan kali ini, sistem yang saya gunakan yaitu Armadillo Hotel. Mengapa saya menggunakan Armadillo Hotel? Dikarenakan Armadillo Hotel merupakan salah satu property management system yang sudah menyediakan 4 macam pilihan aplikasi yang bisa digunakan di hotel. Adapun keempat aplikasi itu, yang pertama yaitu ada Armadillo Hotel Front Office untuk departemen Front Office dan Housekeeping. Kemudian ada Armadillo Post Resto untuk restoran dan kitchen. Selanjutnya ada Armadillo Accounting Back Office. Dan yang terakhir ada Armadillo Online Mobile. Namun di sini yang akan saya gunakan yaitu Armadillo Front Office yang untuk front office dan housekeeping. Kemudian saya juga akan menggunakan Armadillo Post Resto untuk departemen restoran dan di bagian kitchennya. Untuk tidak menunggu lama, kemudian kita akan membahas langsung penggunaan sistem di Armadillo Hotel. Pertama-tama kita buka dulu sistem Armadillo Hotel. Kemudian ditunggu sampai muncul seperti tampilan di layar. Kemudian akan memencet login di sini. Untuk passwordnya admin dan usernya juga admin. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, jadi di sini untuk nama hotelnya sudah saya ganti menjadi Miracle Hotel. Cara untuk mengganti Miracle Hotel di sini, caranya yaitu mengencet menu selanjutnya, memilih nama hotel. Selanjutnya bisa diganti lalu disimpan, tetapi karena di sini sudah saya ganti, berarti tidak perlu diganti kembali. Sekarang kita akan mengganti untuk menu pilihan kamar. Masuk ke menu setup, selanjutnya kamar. Kita pencet isi baru. Selanjutnya kita isi deluxe suite. Harganya bisa diganti menjadi 2 juta. Masukkan fasilitas kamarnya. TV. Air conditioner. Selanjutnya kita pencet simpan. Selanjutnya dilanjutkan seperti yang tadi. Masukkan kembali fasilitasnya.
Dilanjutkan sampai semua jenis kamar. Jika sudah dimasukkan, bisa kita lihat di sini jenis-jenis kamar yang ada di Miracle Hotel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput nomor kamar. Yang pertama, memilih menu, selanjutnya setup, kamar, selanjutnya nomor kamar. Dengan cara memencet isi baru, selanjutnya kita masukkan nomor kamarnya, seperti misalnya contohnya di 107. Kemudian kita pilih tipe jenis kamarnya yaitu deluxe room. Selanjutnya pencet pilih, kemudian kita masukkan lokasinya, selanjutnya pencet pilih, kemudian simpan. Lakukan kembali untuk mengisi nomor kamar lainnya. Jika sudah tersimpan semuanya, lalu kita bisa pencet keluar. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat nomor kamar, tipe kamar, lokasi kamar tersebut, harga, dan juga fasilitas yang sudah ada. Jika sudah selesai mengisi nomor kamar, kemudian kita pencet keluar. Kemudian jika sudah selesai memasukkan nomor kamar dan tipe kamarnya, kita masuk ke langkah reservasi. Yang pertama kita pencet booking, kemudian masuk ke isi baru. Untuk travel agent-nya boleh kita pilih booking.com, selanjutnya pencet pilih. Untuk tanggal check-in-nya dan check-out-nya bisa dicek kembali, kemudian akan otomatis di lama menginapnya berubah. Untuk jumlah kamarnya 1 orang, untuk tamunya jumlahnya 2 orang. Selanjutnya kita masukkan juga segmentasinya, online travel agent, lalu kita pencet pilih. Jika sudah, kita masukkan ke nama, alamat tinggalnya, kemudian masukkan alamat emailnya. Jika sudah selesai, kemudian kita pencet menu simpan. Kemudian bisa dilihat di layar reservation tersebut, jika kamar yang sudah kita buat tadi reservasinya sudah terlihat di sebelah sini. Lalu, tetapi untuk nomor kamarnya belum kita masukkan. Kemudian cara untuk memasukkan nomor kamarnya yaitu dengan cara blok kamar. Kemudian kita pilih kamar yang akan kita gunakan. Kemudian pencet pilih. Di sini kita lihat sudah masuk untuk nomor kamarnya. Kemudian di sini ada status check-in dan belum check-in-nya. Jika sudah Y, berarti sudah check-in. Jikalau N, berarti belum check-in. Kemudian, jika mau di-check-in-kan, kita bisa memencet check-in.
Bisa kita lihat statusnya untuk kamar atas nama James Smith sudah terkonfirm dan sudah check-in di sistem. Nah, itu dia merupakan output dari data yang ada di front office. Kemudian kita akan masuk ke input laporannya. Dengan memilih menu report. Nah, di sini bisa dilihat daftar reservasi yang akan check-in pada tanggal 6, yang akan check-in pada tanggal 17 Juni 2022. Di sini merupakan input data-data lainnya yang ada di Departemen Front Office. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai Housekeeping Department. Yang pertama, kita pilih menu Housekeeping. Kemudian di sini kita bisa melihat nomor kamar, tipe kamar, dan status kamar. Yang berarti untuk menu VC yang berarti vacant clean, yang berarti kamar itu bersih dan dalam keadaan kosong. Selanjutnya OC yang berarti occupied clean, yang berarti ada tamunya tetapi sudah dalam keadaan bersih. Ada status kamar OO yang berarti kamar itu merupakan kamar rusak. Juga ada pilihan OD yang berarti occupied dirty, kamar tamu sedang terisi tetapi dalam keadaan kotor. Kemudian kita juga bisa untuk mengubah status kamar. Cara untuk mengubah status kamar yaitu mengklik 2 kali status. Selanjutnya pilih status barunya. Selanjutnya kita pilih menu ubah status. Bisa kita lihat statusnya sudah berubah. Berikut merupakan data input yang ada di Departemen Housekeeping. Kemudiannya juga ada output data dari Housekeeping Department yang juga dibutuhkan oleh Front Office Department. Caranya kita memilih menu report, selanjutnya pilih Housekeeping. Di sini ada 2 data, ada daftar kamar kotor dan daftar kamar. Kita pilih tampilkan. Nah, bisa dilihat di sini merupakan data kamar yang ada di Miracle Hotel. Nah, berikut hal yang bisa saya sampaikan untuk Housekeeping Department untuk data input dan output-nya. Kemudian kita akan pindah ke Departemen Food and Beverage Product dan Food and Beverage Service. Untuk masuk ke dalam Food and Beverage, kita memerlukan Armadillo Resto. Kemudian kita buka aplikasi Armadillo Resto terlebih dahulu. Kemudian kita klik login di sini. Pilih OK. Berikut merupakan tampilan dari Armadillo Resto. Kemudian untuk masuk ke dalam Food and Beverage Service, kita pilih menu kasir. Bisa dilihat di sini tampilannya. Kemudian kita memilih meja yang akan digunakan oleh tamu tersebut. Contohnya yang kita pilih yaitu meja dalam 2. Kemudian kita pilih. Nah, jika sudah memilih mejanya, kemudian kita memilih menu yang akan dinikmati oleh tamu tersebut. Kita pilih menu. Kemudian kita pilih jenis
makanan yang akan dipilih, contohnya yaitu mini sandwich, kemudian pilih. Di sini kita juga bisa mengganti berapa banyak makanan yang ingin dipilih oleh customer. Contohnya 2 mini sandwich, kemudian kita centang. Selanjutnya kita masuk ke menu lagi, kita akan memilih minuman yang akan dinikmati. Pilih beverage, selanjutnya contohnya kita pilih mineral water, kemudian kita pencet pilih, kita masukkan misalnya jumlahnya 2, kemudian pilih. Nah, jika sudah selesai, misalnya untuk makanan tersebut akan dibayarkan setelah tamu selesai makan. Kita kemudian pilih menu pending, pilih yes. Di sini sudah selesai untuk tamu pertama. Jika ingin memasukkan transaksi lainnya, bisa dilanjutkan seperti cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian, tugas dari waitress itu merupakan menyampaikan pesanan tamu yang akan diproses untuk kitchen. Dengan cara kita pilih menu ambil, kemudian kita pilih tadi yaitu meja dalam 2, kemudian kita pilih menu dapur. Pilih OK, pilih yes. Nah, bisa dilihat di sini merupakan output dari laporan yang berupa captain order yang bisa dilihat oleh pihak dapur nantinya. Kemudian jika ada tamu yang sudah ingin membayar, kita bisa pilih menu ambil, pilih meja mana yang tadi, misalnya meja dalam 1, kita pencet pilih, kemudian di sini sudah terlihat menu makanan yang sudah dipilih. Kemudian pencet bayar, masukkan uang yang diberikan kepada tamu, misalnya 100.000. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini jumlah kembalian yang akan diberikan kepada tamu. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian untuk outputnya kita cetak. Di sini merupakan output yang berupa nota pembelanjaan yang sudah dibayarkan oleh tamu. Kemudian kembali dengan memencet transaksi baru. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai food and beverage service. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai output dan input dalam aplikasi Armadillo Hotel. Dapat disimpulkan mengenai critical point. Jadi yang dapat diberikan yaitu perhatian khusus dalam penggunaan aplikasi. Untuk menggunakan Armadillo Hotel ini dalam penggunaan input data agar user atau pengguna Armadillo ini dapat lebih teliti dan selalu melakukan double check pada saat melakukan kegiatan, dengan harapan untuk memastikan kembali agar tidak terjadi kesalahan pada data yang diinput, baik itu mengenai data tamu ataupun penginputan data dari departemen lain. Selanjutnya, data output berperan sebagai yang pertama, output berupa sistem. Data tamu yang sudah melakukan checkout akan masuk ke dalam guest history report. Kemudian untuk output berupa fisik, data ini berupa data koresponden tamu atau data korespondensi tamu berisi yang pertama lampiran paspor tamu,
kemudian billing tamu. Selanjutnya, data koresponden ini akan dikumpulkan dan diproses oleh Departemen Housekeeping. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai input dan output dari Armadillo Hotel. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai food and beverage product. Yang pertama kita pilih menu chef. Kemudian di sini kita bisa lihat makanan yang sudah tadi kita masukkan ke orderan. Seperti contohnya kita pilih fruit and salad. Di sini kita bisa lihat untuk ordernya sudah Y tapi belum diproses dan juga belum selesai. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih proses. Yes. Untuk prosesnya sudah yes. Kemudian kita pilih menu selesai. Kita pilih yes. Berarti untuk orderan tersebut sudah masuk. Pilih menu waiter. Nah, di sini sudah kita bisa lihat makanan yang sudah bisa disajikan. Tadi yang sudah kita pilih yaitu fruit salad. Kemudian kita pilih sajikan. Kemudian kita pilih yes. Kemudian di sini kita bisa melihat menu-menu lainnya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam resep. Di sini merupakan resep-resep yang sudah diciptakan oleh chef. Kemudian bagaimana cara menulis resep? Yang pertama kita pilih menu tulis resep. Kemudian misalnya kita masukkan kodenya 005. Untuk menunya kita buat pisang goreng untuk 1 porsi. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu pisang, tepung, langkah-langkah yang pertama yaitu jika sudah selesai menulis semuanya, kemudian kita pencet simpan. Yes. Oke. Lalu pilih menu keluar. Jika sudah bisa kita lihat, untuk fried banananya sudah tersimpan sebagai resep. Kemudian kita pilih menu keluar. Kemudian kita juga bisa melihat menu yang sudah dibuat dengan cara memilih icon menu. Kemudian kita akan memasukkan menu yang sudah kita buat tadi.
dengan cara memilih isi baru, kemudian misalnya kodenya kita buat 5. Untuk namanya, masukkan namanya, selanjutnya kita masukkan ke Indonesian Food untuk klarifikasi. Untuk kategorinya, di sini kita juga bisa memasukkan gambar jika ada. Resepinya kita masukkan. Jadi, jika sudah semuanya, kemudian kita pilih menu simpan. Kemudian kita keluar. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk fried banananya sudah masuk ke dalam daftar menu. Kemudian kita pilih keluar.